sumbernya dari sejarah-sejarah yang ada. Jangan juga kita ngambil sejarah ini, kalau orang pintar mengatakan kalau kita ingin bersejarah, marilah kita berpikir sedikit lagi agar semuanya bisa berubah. Artinya begini, kita mencari sejarah yang benar-benar akurat. Jadi jangan kita selalu mengambil sumber daripada hikayat. Itu banyak sekali sang-sang kadang-kadang misal. Contohnya seperti, kalau Pasai kenapa ditulis Pasai? Kalau Betung kenapa ditulis Betung? Ya, kalau merah kenapa ditulis merah? Ini kita bahasa Aceh ini harus kita ketahui sebenar-benarnya bahasa Aceh. Karena bahasa Aceh tidak ada kamusnya. Bahasa Aceh ada kata-kata yang tidak bisa kita tulis, kita terjemahkan dengan bahasa lain, dan juga tidak bisa kita sambung-sambung. Nah, itu kalau bahasa Aceh, karena kita tidak punya kamus bahasa Aceh 4 buah bahasa. Jadi kita harus tahu. Saya lihat kalau di buku-buku itu, kalau Samudra Pasai dibuatnya Samudra Pasai. Ya, kalau Putri Betung ditulisnya Putri Betung. Padahal kalau Pasai nama wilayah kerajaan, kalau Pasai nama pusat kota Pasai, masa kejayaan dan keemasan Pasai. Kalau yang namanya Betung ini seorang putri, kalau namanya Betung sebuah kampung. Ya, itulah arti-arti tadi. Jadi makanya kita lebih mengetahui bahasa Aceh dulu. Ya, karena bahasa Aceh kalau kita tulis nggak bisa, apalagi dengan bahasa Indonesia. Kalau beh itu adalah beh, kalau beh itu adalah buang, kalau beh adalah iya, sama tulisannya. Dan juga kalau kita sambung agak lucu lagi, kalau sirah garam, kalau jak jalan, kalau sirajak mungkin ya garam jalan, kan itu. Tapi inilah yang harus kita mengetahui lebih dalam dalam bidang bahasa Aceh. Jadi jangan nanti orang, kadang-kadang ada orang yang membuat bahasa Aceh, sejarahnya sejarah Pasai, sejarah Aceh, bahasa Aceh pun kita kurang mengerti bagaimana kita untuk membuat bahasa Aceh. Kalau tidak begini, ini pertanyaan saya, apabila ada nanti di mana kalian ingin membutuhkan sejarah-sejarah, apabila ada orang menanyakan sejarah-sejarah, kalian boleh tanya. Begini pertanyaannya, kenapa ini disebut Serambi Makkah dan di mana batas Serambi Makkah? Ya? Apa kerajaan di Perlak? Ini ditanya. Jangan selalu orang mengatakan kerajaan Perlak. Perlak ini nama batang kayu. Batang kayu tersebut ini dibuat untuk material betra-betra. Maka di Perlak itu ada belang betra. Kenapa dikatakan Perlak? Sedangkan Perlak bukan nama kerajaan. Ini ditanya, karena dulu, ini saya cerita sedikit ya. Nama pulau kita ini nama dasarnya Pulau Perca ya. Pulau Perca, dan ada menjuluki Pulau Ruja. Bahasanya bahasa Melayu, artinya adalah rempah-rempah. Berhubung di pulau kita ini banyak rempah-rempahnya, hingga banyak pendatang-pendatang luar datang kemari. Hingga pada hijrah pertama pun sudah ada Islam di sini yang dijuluki dengan Islam Syahadat. Contohnya seperti nenek di pada Malikus Saleh ini, orang Islam sudah berada di sini waktu zaman tersebut, dan beliau tersebut itu adalah dijuluki Islam Syahadat waktu tersebut. Hingga di Pulau Perca dan Pulau Ruja ini datang pendatang dari luar, karena dinamakan Pulau Ruja dan Pulau Perca, bahasa Melayu artinya rempah-rempah. Berhubung di pulau kita ini banyak rempah-rempahnya, maka banyak pendatang datang kemari. Siapa saja orang pendatang yang menemui pulau ini, semuanya betah tinggal di sini, karena di sini banyak rempah-rempahnya. Lalu terjadi perkumpulan manusia. Waktu terjadi perkumpulan manusia hingga berdirilah kerajaan-kerajaan. Waktu berdiri kerajaan di pulau ini, berubah nama pulau kita ini menjadi Pulau Andalas. Dasar kata daripada Andalusia, berbahasa Spanyol. Di Pulau Andalas ini berdiri 3 buah kerajaan tertua. Yang pertama namanya Kerajaan Pantai Tua, yang kita juluki Kerajaan Perlak. Kedua Kerajaan Sriwijaya, berdomisili di Palembang. Ketiga Kerajaan Poli, berdomisili di Sigli, dirajai oleh Raja Nagor. Namanya Poli menjadi Sigli. Yang namanya diduduki adalah suku Pedil, maka dikatakan Pidi. Pedil ini bahasanya Pasai dulu, Pedil itu artinya pelit, kikir, jadi. Itu dulu ya, dulu ini bukan nenek-nenek kita sekarang. Itu yang saya katakan sebelum-belumnya Islam. 3 buah kerajaan tersebut ini adalah kerajaan Hindu, belum ada kerajaan Islam. Nah, sewaktu itu datanglah kemari sudah berdiri 3 buah kerajaan tersebut, masa masuklah pedagang-pedagang. Pedagang tersebut ini banyak sekali orang-orang beragama Islam, seperti orang-orang di negeri Cina. Lalu dalam perdagangan tersebut masih barter, belum ada uang. Hingga dijuluki waktu itu adalah Islam Syiar. Jadi yang pembawa agamanya yang masuk ke ini pertama adalah namanya Islam Syahadat, masuknya pedagang dikatakan Islam Syiar. Di antara Syiar dan Syahadat inilah masuknya pembawa agama kemari yang bernama Fakir Muhammad bersama dengan Syekh Ismail. Beliau tersebut raja dalam sebuah kerajaan berdomisili di Jeddah. Nama kerajaannya adalah Kerajaan Gerahara. Jadi dulu kita ketahui bahwa di Jeddah ada sebuah kerajaan, nama Kerajaan Gerahara, rajanya adalah bernama Fakir Muhammad, mangkubuminya bernama Syekh Ismail. Beliau tersebut membawa agama kemari dengan cara
membuat 13 buah bahtera, mengumpulkan rakyatnya 320 orang. Lalu beliau tersebut berbalik tanya kepada Syarif, dan saya gali sebuah sejarah lagi. Nah, jadi Malikul Saleh ini kita mengetahui, harus kita ketahui 9 buah sejarah, bukan satu. Ya, 9 buah sejarah baru kita dapati. Saya gali sebuah sejarah lagi, sejarah Nabi kita. Nabi kita ini dilahirkan oleh Allah pada tahun 571 Masehi, pada malam Senin 12 hari Rabiul Awal, pada jam 5 pagi di antara hari dan malam, walaupun kita juluki malam Senin. Lalu Nabi kita ini diberi pangkat oleh Allah berumur 40 tahun. Bertepatan pada tahun 611, beliau tersebut telah diangkat menjadi Rasul. Lalu beliau tersebut mengutuskan kepada seorang sahabat. Nah, inilah dari kata-kata Serami Makkah yang pertama ya. Diutuskan di sebuah agama ke sebuah negeri. Jadi sahabat Nabi kita ini ada seorang sahabat namanya Zahid. Zahid tersebut ini dijuluki dengan nama Syarif karena beliau tersebut dianggap arif dan bijaksana. Kata utusannya begini, disubawa agama ke sebuah negeri, nama negeri tersebut negeri di bawah angin, letaknya di matahari terbit, di mana ada orang yang bisa membaca al-surat ini, disubawa lembaran-lembaran surat. Tapi itu adalah saya pro kepada lembaran Al-Quran, karena dulu Al-Qurannya masih tertulis di batu ataupun di batang kayu. Lalu di mana ada orang yang bisa membaca Alkitab al-surat ini, itulah negeri tersebut. Lalu Pakir Muhammad bersama dengan Syekh Ismail berlayar menuju matahari terbit. Di dalam pelayarannya ada yang berlabuh di Ternate, berlabuh di Saigon, Sri Lanka, dan juga Gujarat. Tetapi yang bernama Pakir Muhammad dan Syekh Ismail, kepala rombongan tersebut, berlabuhlah di ujung pulau Perca ini, di ujung pulau Ruja ini, di ujung pulau Andalas ini, di sebuah dermaga yang bernama Pantai Tua. Jelas dalam sejarah mengatakan bahwa masuknya agama Islam pertama melalui daripada Perlak itu sangat benar. Karena Perlak karena Pantai Tua itu berdomisili di Perlak. Nah, tetapi kita mengetahui bahwa bukan mengembangkan agama. Artinya begini. Sesudah mendarat di sebuah dermaga namanya Pantai Tua, lalu mendarat menjumpai raja dengan kata singkatnya, lalu dibukalah al-surat tadi di hadapan Raja Perlak. Raja Perlak dipersilakan untuk membacanya sebagaimana utusan daripada Rasul. Hingga beliau tersebut tidak bisa membaca, karena beliau tersebut ini adalah raja-raja Hindu. Nah, lalu meninggalkan Perlak, berlayar lagi sampai ke Barus. Tahu Barus di mana kan? Nah, Barus itu adalah daerah Toba. Karena dulu Pasai, daerah Toba itu kemari itu Pasai. Karena di Medan itu ada sebuah kerajaan namanya Delitua. Delitua tersebut dirajai oleh Raja Maimun. Kerajaan Maimun tersebut tunduk kepada kerajaan Pasai hingga istana Maimun dibuat berbau istana Pasai. Nah, sesudah dari Barus juga sedemikian. Tidak ada pembacanya. Lalu berlayar lagi, berlabuhlah di sebuah muara namanya Muara Pasai. Jelas Pasai ini nama wilayah kerajaan. Sebelum ada kerajaan sudah ada nama Pasai. Nah, ini yang perlu kita ketahui. Lalu berlabuh di sebuah muara yang namanya Muara Pasai. Jadi mendarat tanpa ada dermaganya dan menanyakan kepada orang pinggir laut, kepada orang negeri, apakah di sini ada sebuah kerajaan? Jawabannya tidak ada. Yang ada sebuah kumpulan berdomisili di Rimajrun yang sekarang menjadi nama sebuah desa namanya Manjrun, dan situ nama kumpulan tersebut kumpulan Mangat menjadi nama sebuah kecamatan namanya Blang Mangat. Nah, kita tinggalkan dulu sedikit ini. Waktu itu namanya Malikus Saleh ini ayah daripada Malikus Saleh yang kita juluki Merah Silu, namanya adalah Merah Gajah. Ibu daripada beliau ini adalah namanya Putri Betung. Nenek daripada Merah Gajah ini, ayah daripada Merah Silu ini adalah bernama Malik Ahmad. Malik Ahmad berdasarkan daripada Yaman Selatan. Jelas beliau tersebut ini keturunan daripada Arab ataupun Yaman Selatan tadi. Adik daripada beliau ini adalah bernama Merahsum, memegang sebuah kerajaan namanya Kerajaan Campa yang kita juluki Jempa. Lalu dikatakan Birueng, maka terkatakanlah Birun. Nah, adik daripada beliau namanya Merahsum, makamnya di Kampung Juli, yang dijuluki dengan Tengku Bateraya ataupun Tengku Merah. Nah, lalu yang bernama Pakir Muhammad dan Syekh Ismail pembawa agama tadi, waktu ditanya di sini tidak ada kerajaan, yang ada sebuah perkumpulan berdomisili di Rimajun, lalu berpergianlah ke Rimajun menjumpai Merah Silu. Sesudah jumpa, dibukalah al-surat tadi di hadapan Merah Silu. Merah Silu dipersilakan untuk membacanya. Beliau tersebutlah yang bisa membaca dan menafsirkannya. Baru dijuluki rupanya, inilah Malik yang Saleh, inilah Malik yang Saleh. Hingga beliau tersebut berubah nama menjadi Merah Silu Al-Malik yang Saleh, sampai sekarang menjadi Malikus Saleh. Lalu beliau tersebut ini mengislamkan Pasai bersama dengan rombongan daripada Arab tadi. Sesudah mengislamkan Pasai, menundukkan kerajaan Perlak, kerajaan Pantai Tua di Perlak sudah ditundukkan.
sudah diislamkan, diangkatlah seorang rakyat yang layak jadi raja di Perlak yang bernama Alaidin, yang kita juluki dengan Alaidin Syah ataupun Alaidin Riyaya Syah. Lalu Alaidin Syah tersebut ini mempunyai seorang putri namanya Ganggang Sari. Ganggang Sari tersebut dipersuntingkan menjadi istri daripada Malikus Saleh. Dalam perkawinan tersebut melahirkan 2 orang putra. Yang pertama bernama Yang pertama bernama Muhammad, kita juluki dengan Malikul Zahir. Yang kedua bernama Ahmad, yang kita juluki dengan Malikul Mansur. Beliau tersebut ini sudah mempunyai 2 orang keturunan, dianggap oleh Fakir Muhammad pembawa agama tadi. Beliau tersebut telah layak menjadi raja. Lalu Fakir Muhammad berpulanglah ke Jeddah dan mengirim sebuah istana kemari. Istana siap pasang, istana kayu yang sangat tinggi dengan menaranya. Dikirim kemari, berpindahlah kerajaan dari Rimajrun di utara sana berpindah kemari. Karena dulu mobilisasinya melalui daripada sungai ataupun melalui daripada laut. Dan sudah berpindah istana kemari, dibuat sebuah pesta rakyat ataupun kenduri raya untuk membersihkan tempat istana. Lalu sudah dibersihkan tempat istana, di atas kebun istana tadi ada sarang semutnya. Diberikanlah nama istana tadi sesuai dengan nama tempat istananya, Semut Dara, artinya semut betina, bukan samudra. Kalau samudra itu nama lautan yang luas, ya. Jadi gabunglah nama istana tadi bersama dengan nama wilayah menjadi nama kerajaan Semut Dara Pasai. Berubahlah namanya Pantai Tua waktu Hindu menjadi Pantai Samudra. Disinilah Samudra Pasai. Nah ini nanti kalau ada orang menceritakan sejarah, ditanya Perlak itu apa namanya. Tapi kalau cuma hanya mengatakan kerajaan Perlak, itu sangat salah, ya. Nah jadi ini kita harus mengantar bilang-bilang sejarah. Lalu yang bernama Malikus Saleh ini sudah berdiri dalam kerajaan Semut Dara. Jadi beliau tersebut ini adalah menerima seorang tamu yang sangat agung. Karena Allah telah menciptakan dunia ini hampar sebagaimana lapangan. Lalu namanya seorang orang kafir berdasarkan daripada Fenisia, namanya adalah Marco Polo, ingin mencari di mana ujung dunia. Lalu dia raung dunia hingga 17 tahun, jatuh lagi ke tempat dasarnya. Hingga Marco Polo mengatakan dunia ini bulat bagaikan bola. Lalu disambung tangan oleh cendekiawan dunia ataupun arkeolog dunia yang terpasang surut air, senteran matahari dan bulan dan juga mata angin. Dia akan bulat bagaikan bola dan dikatakanlah menjadilah sebuah jurang pemisah di antara ilmu agama dan ilmu akal. Nah, disitulah perpisahan antara ilmu agama dan ilmu akal. Lalu Marco Polo tersebut pernah singgah di sini menjadi tamu agung daripada Malikus Saleh. Lalu beliau tersebut waktu singgah di sini, karena di Pulau Andalas ini sudah berdiri sebuah kerajaan Semudara, Marco Polo menjuluki adalah Sumatera. Berubah lagi pulau kita ini menjadi Pulau Sumatera yang rubah Marco Polo pada tahun 1292. Nah, lalu beliau tersebut sesudah itu meninggal dunia. Yang meninggal dunia karena sebuah penyakit wabah, penyakit demam panas bertepatan pada tahun 1292. Pada hari Minggu beliau tersebut meninggal dunia. Sesudah beliau tersebut ini meninggal dunia, zamannya beliau memegang tahta kerajaan, belum ada uang, masih barter. Lalu beliau tersebut ini sudah meninggal, diangkatlah anak yang pertama menjadi raja kedua yang bernama Muhammad. Lalu beliau tersebutlah baru menciptakan beberapa macam uang pasai. Yang dibuat materialnya emas diberi nama dirham, yang dibuat perak diberi nama ringgit, kuningan diberi nama kupang, tembaga pesek juga timah ke. Hingga 5 macam uang tersebut ini pada tahun 1332 sudah beredar di Asia Tenggara dan Nusantara. Tertulis dalam sebuah sejarah bernama Kisah Perjalanan Marco Polo daripada Fenisia, juga Ibnu Battuta daripada Maroko. Lalu beliau tersebut yang bernama Malikul Zahir ini, saya singkatkan ya, jangan terlalu panjang nanti ya. Lalu Malikul Zahir ini meninggalnya dengan cara syahid, dengan cara syahid, artinya terjadi peperangan yang terdahsyat hingga beliau tersebut meninggal. Artinya begini, bagaimana terdahsyatnya begini. Saya lihat dalam sebuah sejarah lagi, di Pulau Jawa ada sebuah kerajaan, nama kerajaannya adalah bernama Kerajaan Majapahit, dirajai oleh Hayam Wuruk, patihnya bernama Gajah Mada. Waktu zaman Empu Gending pencipta Trisampu,
Kerajaan Majapahit ini dengan sumpah palapanya ingin menundukkan Asia Tenggara, tapi dia harus menundukkan kerajaan Pasai. Lalu dia ingin menundukkan Asia Tenggara, tapi dia harus menundukkan kerajaan Pasai. Berhubung kerajaan Pasai lebih besar daripada kerajaan Majapahit, dia tidak berani menyerang sendirian. Lalu dia kombinasi bersama dengan kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya telah ditunjuk oleh Portugis. Dia menyerang 3 buah kerajaan kemari. Di dalam penyerangan tersebut, syahid seorang raja namanya Maliku Zahir. Hancur sebuah istana siap pasang namanya Semudara. Banyak sekali yang meninggal di samping Maliku Saleh juga di bawah batang kayu itu. Hingga ditebat hingga ribuan orang yang meninggal. Kita jadi tanda tanya, kenapa banyak sekali yang meninggal? Rupanya bukan saja peperangan. Karena begini, kita tidak bisa membunuh mereka. Kita cuma hanya tinggal dibunuh. Kenapa begitu? Karena mereka tersebut itu penyerang kemari semuanya mempunyai sihir, ada kebalnya, tidak bisa dimakan oleh senjata apapun. Sesudah dia puas membunuh di sini, lalu mereka itu menyuruh, di dalam mereka itu menyuruhlah, diketahuilah kelemahan Gajah Mada, bahwa kalau Gajah Mada kita ingin bunuh, dia adalah kakinya jangan sampai menyentuh tanah. Kalau menyentuh tanah ada kebalnya, kalau tidak kebalnya hilang, karena dia memakai sebuah ilmu namanya rawa ronte. Nah, setelah itu diketahuilah kelemahan Gajah Mada tadi, terjadilah pengejaran. Di dalam pengejaran tersebut karena penyuruh sudah terlalu jauh, pengejarnya sudah terlalu jauh, lalu pengejar sangat lelah, minum air pada sebuah sumur hingga sumur tersebut tidak mencukupi airnya, hingga tercipta sebuah kabupaten namanya adalah Idi. Dasar nama daripada Idit artinya air sedikit. Nah, setelah itu penyerangan terus berlangsung hingga sampai di antara Langsa dan Kuala Simpang. Disitulah meninggalnya Gajah Mada, masuk dalam sebuah jerat, dalam peta, hingga tergantung dia punya kepala ke bawah, kakinya ke atas, hingga dia potong punya kepala, dia kirim kepada Majapahit. Maka Gajah Mada yang ada patung kepalanya, badannya dikebumikan di situ dengan cara misterius. Maka Gajah Mada orang tidak tahu di mana makamnya. Tercipta sebuah kecamatan lagi namanya Majapahit, dasar nama daripada Majapahit tadi. Dan zaman tersebutlah pulang seorang ulama besar di sini, anak ulama besar di sini namanya anak Syekh Sarif, dikirim ke Kayo untuk memperdalamkan ilmunya. Waktu berbalik kemari tidak bisa mendarat di sini. Peperangan terus menerus bersama dengan Portugis. Lalu beliau tersebut diperintahkan ayahnya untuk mendarat ke Pulau Jawa hingga sampai ke sana membantu Demak menundukkan Sunda Kelapa, memberi nama sebuah kota namanya Jayakarta. Kalau orang Aceh mengatakan Patahilah, Belanda mengatakan Palatehan, kalau orang kita Jawa mungkin Sunan Gunung Jati atau Sari Bidayat pula. Dan zaman tersebutlah dikirim lagi ulama-ulama di sini untuk membantu Patahilah memperkembangkan agama di Pulau Jawa yang namanya Sayyidina Malik Ibrahim Maulana Ishaq Jainuddin Satuni ke sana yang diberi nama Wali-Wali Songo. Nah, itu baru dibuat istana baru namanya Istana Kuta Karang. Nanti di sana ada 15 raja lagi. Nah, kalau ada yang ingin bertanya boleh, nanti kita sambung sampai ke Aceh, ya. Kita yang sangat penting ini, kehebatan Iskandar Muda, adat potong ruhum hukum Syah Kuala Kanun Pukrofang Resam Bentara, ini harus kita amati. Artinya begini, orang semuanya tahu adat potong ruhum hukum Syah Kuala Kanun Pukrofang Resam Bentara. Apa itu adat? Tentu saja kebiasaan. Apa itu hukum? Tentu saja kumpulan peraturan. Apa itu kanun? Nah, kalau itu adalah payung hukum bukan undang-undang, ya, itu payung hukum bukan undang-undang. Karena waktu meninggalnya anak Iskandar Muda ingin berselingkuh sama ayahnya, jadi Iskandar apa dikatakan tidak ada mengingat dia anak seorang raja, menimbang dia anak semata wayang tetap terbunuh, maka kita hilanglah keturunan raja-raja. Lalu dipindahkanlah payung hukum itu kepada kanun. Kenapa dijuluki dengan payung hukum? Kulitnya kanun, ngui, pulang, utang bayu. Ini kulit, ya. Kalau isinya kanun adalah jak balaku linggang, pinggang balaku ija, ngui balaku tubuh, pajuh balaku atra, belang mateng, urung mutua pukat makaja. Ini mekanun, jelas kanun payung hukum. Contoh, bukan undang-undang, ini contoh ya. Di dalam undang-undang diwajibkan jilbab kepada orang muslim. Kan begitu? Malah sudah disyariatkan. Apakah itu benar? Ini pertanyaan saya. Coba, benar tidak? Kalau tidak, kenapa? Kalau benar, kenapa? Bisa benar. Kalau tidak, kenapa tidak benar? Nah, ini. Kalau menurut saya, diwajibkan jilbab kepada orang muslim, ini salah. Wajibkanlah, jangan pakaian muslim. Bukti, apa arti sebuah jilbab? Ya, kita boleh lihat. Ada orang pakai jilbab, pakai baju sempit, pakai celana sempit, sikit jongkok, nampak pinggulnya. Bulan puasa orang melihat, batal dia punya pahala puasa. Nah, kenapa kita wajibkan jilbab kepada orang muslim? Wajibkanlah, jangan jilbab kepada orang muslim, wajibkanlah pakaian muslim kepada orang muslim.
Nah, ini beda kanun sama payung hukum. Satu lagi, yang dikatakan payung hukum, harta itu diibaratkan bagaikan bunga tangan, bisa berpindah di mana orang lain. Artinya kalau kita meninggal tidak dimasukkan ke liang lahat kita. Nah, kenapa dianggapkan bunga tangan? Karena begini, kita rakyat biasa mencuri hak orang lain, kena hukuman 3 tahun, tidak mengingat dan menimbang, tetap masuk. Orang rakyat biasa, kalau orang kaya melakukan hal sama disuruh kali 7, 21 tahun. Kalau dia mengerti dalam bidang hukum malah menyalahkan hukum, disuruh kali 10 menjadi 30 tahun. Tidak mengingat dan menimbang. Karena hak bagi kita ini adalah orang kaya membantu orang miskin, orang kuat bantulah orang lemah, orang pintar ajarilah orang-orang yang bodoh. Itu bagi kita semuanya. Karena harta ini fana seperti tertulis di batu nisan ini. Dunia ini fana, dunia ini ibarat sarang laba-laba, dunia ini tiada kekal. Nah, ini yang harus kita amati. Dan lalu berpindah kerajaan ke sana tadi, majulah Pasai ini masa keemasannya. Nah, ini kita mengetahui majunya kerajaan Pasai. Masa keemasannya Pasai ini telah Zainal Abidin cucu daripada Malikus Saleh ini menundukkan Asia Tenggara. Lalu beliau tersebut ini adalah majulah di sini sebuah tempat namanya Pasai. Nah, jelas Pasai ini pusat kota Pasai. Istilah orang luar, mari kita ke Pasai, ramai sekali. Mari kita ke Pasai, ramai sekali di Pasai. Sambil kita berdagang bisa memperdalamkan ilmu kita. Nah, sebagian besar suku tersebut inilah beranak pinak di sini. Maka lahirlah suku-suku multi. Yang mana suku multi? Kita boleh lihat ya. Yang mana suku multi? Coba lihat orang Arab kenapa mancung. Pernah lihat orang Cina? Kenapa semuanya pesek? Pernah lihat orang Kling? Kenapa tak ada putihnya? Juga orang-orang Eropa bermata biru. Kenapa suku kita ini ada putih hitamnya, pendek panjangnya, mancung peseknya, ataupun botak keritingnya? Nah, inilah suku-suku multi tadi. Ya mungkin ini yang dapat saya ceritakan untuk sementara. Kalau ingin lebih dalam lagi boleh ditanya. Pak, ini yang mau mereka tanya tentang makam samping ini Pak kan? Iya. Memang makamnya memang dari dulu berbentuk batu-batu kayak gini. Karena setahu kami pelajar di kampus nih Pak kan, kalau makam-makam kuno biasanya dia berbentuk plakling seperti yang di ujung sana itu kan plakling namanya Pak. Nah, ya, batu pahat ya, artinya batu pahat ya. Iya. Ini ya, saya sudah ngerti ya. Karena berhubung beliau-beliau ini adalah namanya yang batu-batu bulat ini meninggal kita ini dengan cara massal. Jadi dengan cara massal dalam peperangan kita sama Majapahit tadi orang meninggal ribuan, maka batu-batu bulat ini semuanya orang-orangnya dianggap ini semuanya syahid. Dan jadi maka batunya beliau-beliau ini adalah semuanya bulat-bulat ya. Tapi karena kalau meninggalnya dengan cara tidak syahid sedemikian, semuanya itu batu-batunya batu pahat, nama gitu. Seperti kita lihat di makam Nahisya 44 ya, Bate Balai, ada juga yang lain-lain begitu. Ada mau dikatakan boleh? Ini Pak, tentang satu lagi, ini bukan tentang ini, tentang pengelolaan makam ini Pak, tentang pengelolaannya ini. Ya. Apa Pemda kita mendukung atau ada bantuan dari Pemda untuk misalnya bikin makam ini, apa ini memang dari siapa peziarah kasih misalnya sumbangan kayak gitu. Begini ya. Jadi pada tahun 76 diketahui bahwa beliau tersebut ini adalah pahlawan dunia dan akhirat, maka dipemerintahkan ya. Sebelum daripada 76 ini belum dipemerintahkan, ini masih adalah nenek-nenek kami pengelola makam-makam tersebut ini. Sesudah ini saya perdebatkan bersama dengan bapaknya kebudayaan waktu itu yang namanya Bapak Ali Akbar, mengatakan bahwa beliau tersebut ini namanya Raja Samudra ya, Tengku Samudra. Jadi saya telah membaca sebuah buku namanya Kisah Perjalanan Marco Polo daripada Pinisia, kisah perjalanan Marco Polo daripada Pinisia, juga Ibnu Battuta daripada Maroko. Saya mengetahui bahwa beliau tersebut ini yang Tengku Samudra itu bukan nama beliau ya. Nama Samudra itu dengan beliau tersebut ini duduk dalam tahta kerajaannya dalam istana Samudra. Nama tersebut ini Merahsilu. Dan hingga sudah saya dilempangkan dan saya berikan sumber saya ini, dan saya diberikan karena saya mengatakan ini raja yang terbesar di Asia Tenggara dan Nusantara. Lalu Bapak pemerintah mengizinkan saya memberi sebuah surat, saya dikirim ke Asia Tenggara dan Nusantara untuk menceritakan sejarah ini. Hingga waktu saya menceritakan ini 11 buah negara, waktu saya ceritakan ini di Moro di Filipina, di Moro ada sebuah
makam di sana namanya Said Ibrahim. Jadi di sana beliau tersebut itu dikirim daripada Pasai ini memasukkan agama ke Moro. Saya lihat di sana juga ada wang kita namanya peso, dan waktu saya transit ke Thailand di sana juga menceritakan ini di Petani Selatan namanya Tok Pasai. Sesudah di Malaysia dan juga di Thailand dan juga beberapa buah negara lain, hingga saya diundang oleh dosen-dosen dari UN Malaysia, Universitas Antarabangsa. Saya menceritakan sejarah di sana hingga ada pertanyaan-pertanyaan, hingga di sana dibuat sebuah film namanya Jejak Rasul. Itu skenario nya kita ya. Saya Ahmad Yus. Jadi itulah makanya diketahuilah benar-benar beliau tersebut ini Merah Silu, dan hingga saya bukalah sumbernya bahwa beliau tersebut ini adalah benar-benar namanya adalah Merah Silu, ataupun yang kita juluki Malikus Saleh tadi, bukan namanya adalah saya tadi Tengku Samudra begitu. Jadi makanya Bapak pemerintah mempercayai kepada saya, dan saya katakanlah kalau Pasai itu bukan Pasai, kalau Pasai itu bukan nama wilayah, itu nama pusat kota Pasai. Jadi namanya Betung itu nama sebuah kampung, kalau Betung nama seorang putri, Betung nama sebuah kampung. Itu saya jelaskan. Jadi maka dipercaya masalah ini kepada saya, tapi saya ini tidak punya titel ya. Saya nggak sekolah saya cuma SR. Itu SR ya, sekolah rakyat. Tapi saya sumber ini dari saya baca Aceh sepanjang abad, Aceh Nusantara, Hikayat, Tarik Aceh, Perjalanan Cengho, Marco Polo, Ibnu Battuta, dan kitab kuning yang dikarang oleh Syekh Abdul Rauh tadi, dan juga yang bernama ini dari sejarah lain baru saya ketemui. Jadi makanya masuknya agama kemari ada 3 buah jurus ya, 3 buah jurus, bukan yang masukkan agama pendatang, pedagang, bukan itu aja. Ada pendatang, ada pedagang, ada juga namanya utusan, maka kita disebut Serami Makkah. Dan sesudah wafatnya Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW di Arab sana, terpojoklah kaum Islam di Arab sana, lalu beliau itu dikirim lagi ke Pasai, dari Pasai ini diperkembangkan agama lagi. Jadi makanya kita disebut Serami Makkah gitu. Boleh ditanya kalau ada mau ditanya lagi. Berarti kira-kira tahun berapa Pak kira dibangun ini Pak? Ini bangunan pertama ya, tahun 76 ya. Udah itu ada bangunan jadi kayak gini, ini dari tahun 82 sampai 87 begitu. Dan ini juga ini sudah direnovasi lagi. Waktu datang Bapak Farhanami kemari, saya publikasi Malikus Saleh ini, saya beritahu kepada Bapak kita, Bapak Menteri di pusat sana. Jadi beliau tersebut ini bukan pahlawan nasional, ini adalah bukan pahlawan Aceh, ini adalah pahlawan dunia dan akhirat, ini adalah waliullah, penerus daripada Rasul. Jadi beliau itu mengakuinya, dan juga sedikit uang inspirasi daripada Bapak Menteri kita dikirim kemari untuk membangun ini, termasuk monumen terbesar di Asia Tenggara dan Nusantara, dan juga ada sebuah museum yang dari Banda Aceh, dan juga ini dananya dari pusat APBN. Berarti bisa dibilang pemerintah tuh menanggapi positif lah Pak tentang ini, dia kasih dana aktivitas itu. Terus tanggapan masyarakat di sekeliling ini gimana Pak? Kalau kami di sini sangat mendukung ya. Kalau kami di sini sangat mendukung begitu. Itu artinya. Itu kalau masyarakat sangat mendukung. Jadi Pak, kalau misalnya pengunjungnya di sini ada ditentukan, misalnya nanti hari Jumat itu ramai pengunjung, ataupun ada pengunjung yang misalnya khusus untuk nazar ataupun gimana, itu ada Pak? Justru tidak ada peraturannya ya. Tapi kalau kemari pengunjungnya kadang-kadang ada banyak sekali ya, kadang-kadang tidak, kadang-kadang sampai dari siang itu sampai ke malam sampai nggak tidur. Jadi banyak orang daripada Asia Tenggara, karena orang Asia Tenggara tersebut itu seringnya datangnya malam, dan juga ada jam 3, jam 4 ya, begitu. Dan juga kemarin nggak ditentukan apakah hari ini untuk berdoa, hari besoknya untuk nazar ataupun untuk pengunjung lain, itu tidak. Jadi cuman kalau banyak orang di sini, kami yang mengatur di sini selaku kami bila di sini, kami memberikan waktu, tapi waktu tersebut itu cuma untuk mencukupi, tidak bisa terlalu panjang karena masih ada kunjungan lain begitu. Berarti Pak, selain dari Aceh sendiri, dari luar ada juga yang berkunjung ke makam? Sebenarnya di sini buka kalau menurut saya dari kita ini dari lokal ya, artinya dari Aceh ini tidak banyak ya, masih masih banyak sekali yang daripada Asia Tenggara tadi, dan juga daripada dunia ya. Kemarin sering sekali seperti orang Amerika ya, orang Belanda ya,
dan juga ada orang Perancis ya. Orang tersebut ini banyak sekali datang kemari tujuannya untuk menggali sejarah, karena sejarah kafir itu berkait sama sejarah Islam. Islam ada kaitannya bersama dengan sejarah kafir. Jadi makanya saya ini saya baca sejarah Islam, saya baca sejarah kafir. Begitu. Jadi makanya saya ketahuilah siapa sebenarnya Malikus Saleh ini. Berarti Malikus Saleh bukan Malikus Salah. Jadi banyak sekali kita ini diseminarkan masalah Malikus Saleh ini sudah banyak sekali ya, sudah banyak sekali diseminarkan. Kenapa tidak ada dapat titik temunya? Kenapa tidak ada tuntasnya? Menurut saya yang dikatakan Malikus Saleh yang diseminarkan tetap Malikus Salah. Ya artinya kalau yang namanya yang namanya tadi putri betung dikatakan putri betung, kalau merah dikatakan merah, kalau apa namanya pasai dikatakan pasai, dan banyak sekali ada yang lain-lain. Karena mungkin kutipannya melalui daripada hikayat, karena hikayat itu banyak sekali sang-sang, kadang-kadang misal umpama. Jadi makanya lah kita kalau ingin bersejarah, marilah kita berpikir sedikit lagi seperti saya katakan tadi. Makanya saya sempat membaca sampai 9 buah sejarah. Saya penggali ini sudah 32 tahun. Jadi ya. Kalau ada dalam hikayat Samudra Pasai itu ada yang menyebutkan Semarlang atau Semerlanga itu, kalau setahu Bapak itu tempatnya di daerah mana? Kalau saya nggak ada Semerlang itu. Kalau saya nggak ada, karena itu hikayat. Ini contoh ya. Jangan selalu gali, jangan percaya sejarah itu daripada hikayat. Ya, seperti ini contoh ya, ini contohnya. Kalau hikayat ini banyak sekali disang-sang, kadang-kadang diumpama. Contoh, kita lihat dalam sebuah sejarah namanya Malim Dewa ya. Dibuat sebuah sejarah Malim Dewa. Yang memanjangkan Malim Dewa naik pinang itu adalah namanya orang Saniwara. Kalau lama sekali naik pinang, mungkin lama malam sekali yang dia putar Saniwara ya. Nah, itu arti-arti tadi. Jadi makanya dalam hikayat tadi banyak sang-sangnya. Kalau sejarahnya Malim Dewa ini adalah kalau air laut itu dimisalkan bagaikan air dalam gelas. Kalau nasi bungkus itu dimisalkan bagaikan gunung. Diceritakan dalam sebuah sejarah namanya Malim Dewa. Malim Dewa ini namanya Malim Budiman. Dudo dia terbalik namanya Malim Dewa. Malim Dewa ini orangnya besar sekali. Besarnya kalau dia pandang laut itu kering katanya. Padahal sudah minum air dalam gelas, dikatakan sudah kering laut. Dan juga Malim Dewa ini orangnya besar sekali ya, kuat sekali ya. Kalau dia pandang gunung runtuh, padahal sudah dimakan nasi bungkusnya, dikatakan runtuhnya gunung. Nah, kalau sempat 2 bungkus dia makan, ya sekali pandang mungkin 2 gunung runtuh. Nah, ini yang harus kita perbaiki. Jangan kita terkecoh sama sang-sang kadang-kadang misal umpama. Itu harapan saya. Terima kasih Pak atas informasi yang telah Bapak berikan. Kami dengan senang hati mendengar ya. Semoga menjadi pelajaran bagi kami untuk kami pelajari, untuk selanjutnya kita kembangkan kepada generasi penerus kita selanjutnya, dan untuk selanjutnya kita bisa mengambil hikmah dari semua yang Bapak telah berikan kepada kami. Iya. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.